Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhaida. Saya berasal dari Baperida Kota Pontianak. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2025, Angkatan 1, Kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan memaparkan learning journal ketiga saya pada agenda 1, yaitu tentang analisis isu kontemporer. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke pengertian isu kontemporer. Apa sih isu kontemporer itu? Jadi, isu kontemporer adalah pokok permasalahan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi perhatian serta topik hangat yang sedang dibicarakan dalam masyarakat. Isu ini bisa berupa masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan, atau nilai-nilai yang sedang berlangsung dan berdampak pada kehidupan saat ini. Selanjutnya adalah ciri-ciri analisis isu kontemporer. Ciri-cirinya adalah isu tersebut aktual dan relevan dengan keadaan saat ini, kemudian bersifat strategis dan berdampak luas, lalu bersinggungan langsung dengan tugas ASN, dan yang terakhir, isu tersebut menuntut pemahaman kritis dan solutif. Lalu kita masuk ke tujuan analisis isu kontemporer. Tujuan analisis isu kontemporer yang pertama adalah meningkatkan kepekaan ASN terhadap tantangan masa kini. Yang kedua, mendorong pemikiran kritis dan strategis. Yang ketiga, menyiapkan kebijakan responsif dan adaptif. Dan yang terakhir, memperkuat peran ASN sebagai agen perubahan. Selanjutnya adalah langkah-langkah analisis isu kontemporer. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Apa isu yang sedang berkembang, siapa yang terdampak, dan apa sih bukti atau datanya. Lalu yang kedua, kita melakukan analisis situasi. Gunakan metode seperti SWOT atau AKPL, USG, dan fishbone diagram untuk melihat akar penyebab. Lalu tentukan dampak. Dampaknya terhadap pelayanan publik atau dampak terhadap organisasi atau instansi. Dan yang terakhir adalah mencari solusi atau rekomendasi. Apa yang bisa dilakukan oleh ASN? Apakah ada kebijakan yang harus diperbaiki? Atau apakah perlu kolaborasi antar pihak? Selanjutnya, dalam analisis isu kontemporer terdapat metode-metode. Yang pertama adalah metode AKPL atau Analysis Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Metode ini merupakan metode yang mengevaluasi isu berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pengaruhnya terhadap organisasi. Lalu yang kedua adalah USG yang merupakan singkatan dari Urgency, Seriousness, dan Grow, yang membantu memprioritaskan isu apakah begitu mendesak, serius dalam dampaknya, atau cenderung tumbuh menjadi lebih besar. Dan yang ketiga adalah fishbone diagram atau Ishikawa yang mengidentifikasi akar penyebab isu berdasarkan kategori seperti manusia, metode, teknologi, lingkungan, dan lain-lain. Yang keempat adalah environmental scanning, mind mapping, tabel frekuensi, dan analisis kesenjangan, yang merupakan metode untuk mendapatkan gambaran menyeluruh sebelum desain solusi atau rekomendasi tindakan. Baiklah, selanjutnya apa saja sih contoh isu strategis kontemporer? Contohnya adalah korupsi di lembaga pemerintah, penyalahgunaan narkoba, hoax dan disinformasi atau informasi palsu, radikalisme dan intoleransi, transformasi digital dan teknologi 4.0, dan kesenjangan sosial dan kemiskinan. Baiklah, itu saja penyampaian learning journal dari saya. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah isu strategis kontemporer bukan hanya masalah yang sedang viral, tetapi tantangan nyata yang membutuhkan respons berbasis kompetensi, etika, dan kepemimpinan dari ASN. Baiklah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.